Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sipa Indonesia dari kelas Sistem Informasi 20A dengan NIM 20.2595. Di sini saya akan menguji dari data yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu akan menguji regresi, uji korelasi, uji validitas, dan terakhir ada uji reliabilitas. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah statistik dan probabilistik. Langsung saja pada pengujian yang pertama, yaitu ada regresi. Di sini kita akan share screen terlebih dahulu untuk nilainya. Kita masuk ke sini. Dari data dari soal yang pertama, membuat sebuah tabel dengan 33 data yang saya ambil dari temanya, yaitu bisnis. Judulnya, seorang pemilik toko kecantikan ingin mengetahui apa saja dari jenis barang yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan tokonya. Bisa dilihat di sini datanya ada sebanyak 33. Lalu langsung ke soal nomor 2. Di sini diperintahkan interpretasikan hasil analisis menggunakan uji regresi dan korelasi menggunakan SPSS. Langsung saja kita copy ini nilai yang sudah ada. Kita masuk ke dalam SPSS. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Ke new data, sampai oke. Kita copy data yang ini di data view. Langsung masuk ke variable view. Karena di sini, kalau di data view di sini belum rapi, belum tersusun, maka kita ganti di name-nya menjadi nilai X1, X2, X3, dan Y. Jika sudah, karena di sini lebarnya kosong, maka akan kita namai sesuai dengan nama masing-masing. X1-nya biaya promosi, X2-nya hasil penjualan skincare, yang ketiganya X3-nya hasil penjualan, kebalik, yang ini hasil penjualan kosmetik, dan yang ini hasil penjualan skincare. Yang terakhir, pendapatan toko. Nah, jika sudah masuk ke measure, kita ganti menggunakan scale. Semuanya kita ganti menggunakan scale. Jika sudah seperti ini, sudah lengkap, kita masuk ke data view. Nah, bisa dilihat kan, karena tadi belum jelas, di sininya belum tersusun, sekarang saya tersusun. Langsung kita ke analisis, ada di paling atas. Karena di
sini kita akan menguji regresi terlebih dahulu, maka kita pilih di sini regression, lalu masuk ke linear. Nah, sudah muncul seperti ini. Di sini ada dependent, independent, yaitu nilai dependent dan independent. Nilai dependennya yaitu Y atau pendapatan pokok. Nilai independennya biaya promosi atau X1, hasil penjualan kosmetik X2, dan hasil penjualan skincare X3. Lihat dulu sini sudah jelas, maka kita tinggal klik OK. Nah, muncul hasil dari uji analisis yang bisa dilihat di sini sudah tertera hasilnya. Kita kopikan yang ini karena itu hasil uji regresi. Nah, jika sudah, kita masukkan ke sini. Nah, sudah dimasukkan ke sini, dependen variabelnya pendapatan pokok. Penjelasan dari uji regresi di sini yaitu dilakukan pengujian uji T, dilihat variabel biaya promosi atau X1, hasil penjualan kosmetik X2, dan hasil penjualan skincare-nya X3 adalah 0,507, 0,556, dan 0,312 dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau 95%. Dapat disimpulkan bahwa secara tersial X1 sebesar 0,507 lebih besar dari 0,05. Biaya promosi tidak berpengaruh terhadap Y atau pendapatan toko. Yang selanjutnya ada X2 sebesar 0,556, lebih besar juga dari 0,05. Berarti hasil penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan juga terhadap Y. Dan X3 juga sama, nilainya 0,312 lebih besar dari 0,05, tidak memiliki pengaruh yang signifikan juga terhadap Y atau pendapatan toko. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang tadi. Kita masuk ke ini. Kita kopikan hasil yang ini. Lalu masuk lagi ke, kita kopikan hasil yang tadi ke sini. Yang ini. Sini model summary, datanya seperti ini, dan penjelasannya dari tabel di atas. Tabel ini diperoleh nilai koefisien determinasi atau S-square sebesar min 0,044 atau min 4,4%, menunjukkan bahwa persentase pengaruh biaya promosi atau hasil penjualan kosmetik dan hasil penjualan skincare itu hanya hanya min 4,4% terhadap variabel Y atau pendapatan toko. Dari perhitungan tersebut dapat dikalkulasikan bahwa masih ada dan banyak faktor lain yang terlibat dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan toko. Dan yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini dengan besaran persentase yaitu 95,6%. Kemudian kita masuk ke sini. Ada nilai yang ini, kita copy. Lalu yang tadi, yang ini sudah, lanjut ke nilai yang ini kita copy. Masukkan ke sini. Dari tabel di atas, pengujian uji T pada bagian hipotesis menunjukkan pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y
secara parsial atau terpisah. Sehingga dalam lanjutan uji F yang ini dapat disimpulkan bahwa secara stimulan atau bersama-sama variabel konstan dan variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Pada tingkat kepercayaan 95% adalah 0,650 pangkat B. Selanjutnya, di sini ada uji regresi berganda. Masih sama tabelnya yang menggunakan ini. Kita copy dulu. Ini. Nah, berdasarkan tabel di atas, tabel yang ini diperoleh rumus Y sama dengan 291.068 plus 472 plus 498 min 595 dan plus E. Terus selanjutnya ada uji korelasi. Nah, uji korelasi masih menggunakan data yang sama, data yang ini. Lalu kita masuk ke analis. Kita pilih correlation dan kita pilih varian. Nah, sudah muncul seperti ini. Kalau yang tadi dibedakan X1 Y dan X1, X2, dan X3. Kalau yang ini kita masukkan semua dari X1, X2, X3, dan Y. Option, kita pilih option. Sudah kita oke-kan. Dan muncul hasil korelasi yang ini. Kita copy, kita masuk ke sini. Ini terlalu besar. Kita kecil dulu. Kita pindah dulu ke sini. Nah, udah, kita kasih lagi. Kita lihat. Yes. Nah, sudah jelas di sini uji korelasinya. Menarikkan kesimpulan dari hasil uji korelasi. Yang A, korelasi biaya promosi X1 terhadap pendapatan toko atau Y, nilai SIG-nya 0,612 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan atau X1 terhadap variabel pendapatan Y. Tabel Pearson correlation memaparkan nilai koefisien atau korelasi sebesar 0,092, yang berarti korelasi lemah antara variabel biaya promosi atau X1 dengan variabel pendapatannya. Yang B-nya, korelasi hasil penjualan kosmetik X2 terhadap pendapatan Y, nilai SIG-nya 0,558 lebih besar juga dari 0,05, maka HO diterima.
Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel hasil penjualan kosmetik terhadap variabel pendapatan. Tabel Pearson correlation memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,105, yang berarti korelasi lemah antara variabel hasil penjualan kosmetik atau X2 dengan variabel pendapatan. Lalu yang C-nya korelasi hasil penjualan skincare atau X3 terhadap pendapatan atau Y. Nilai sig-nya 0,352 lebih besar juga dari 0,05. Maka HO diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel penjualan skincare X3 terhadap variabel pendapatan Y. Tabel Pearson correlation memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar min 0,167, yang berarti korelasi sangat lemah antara variabel hasil penjualan skincare atau X3 dengan variabel pendapatan atau Y. Lanjut, di sini ada nomor 3 yang itu rekapitulasi hasil uji coba angket dengan jumlah item pernyataan sebanyak 4 dan responden sejumlah 33 dengan rentang nilainya 1 sampai 4. Di sini diperintahkan uji validitas, reliabilitas. Untuk menguji validitas dan reliabilitasnya, maka kita akan menggunakan SPSS lagi. Kita copy dulu nilainya, masuk ke SPSS, kita pilih ke new data, masuk ke variabel Q, kita ganti menggunakan item 1, item 2, item 3, dan item 4. Langsung masuk ke measure. Kita juga di sini ganti measure-nya menjadi scale. Jika sudah, masuk lagi ke data view, sudah jelas di sininya. Masuk lagi ke analis. Karena di sini kita akan menguji validitas dan reliabilitas, maka kita pilih reliabilitas analisis. Sudah muncul, kita masukkan item 1, 2, 3, dan item. Kita pilih statistik. Di sini ada beberapa item pilihan. Kita pilih yang ini item, scale it, item, delete, dan correlation. Jika sudah, kita continue dan kita klik OK. Maka akan muncul hasil yang ini. Ini kita kopikan itemnya, kita masuk. Masuk ke sini. Sudah kita copy. Ini hasil uji validitasnya. Nah, item 1, correct item, total correct correlation sama dengan 0,600. Ini lebih besar dari R tabel 0,355. Maka total item 01 tersebut valid. Dengan demikian, item instrumen 01 bisa digunakan. Yang item kedua, yaitu sebesar 0,047, lebih kecil dari R tabel 0,355. Maka total item 02 tersebut tidak valid. Dengan demikian, item instrumen 02 tidak bisa digunakan. Lanjut, yang item ketiga, yaitu sebesar 0,448, lebih besar dari nilai R tabel 0,355. Maka total item nomor 3 tersebut valid. Dengan demikian, item instrumen 03 bisa digunakan. Lalu item 4 sama dengan 0,043, lebih kecil dari nilai R tabel 0,355. Maka total item nomor 4 tersebut tidak valid. Dengan demikian, item instrumen nomor 4 tidak bisa digunakan.
Jadi di sini instrumen nomor 1 R hitungnya 0,600, interpretasinya valid. Item nomor 2 R hitungnya min 0,047, interpretasinya tidak valid. Item ketiga R hitung 0,448, interpretasinya valid. Dan instrumen yang item keempat R hitungnya 0,043, interpretasinya tidak valid. Lalu yang terakhir ada uji reliabilitas. Kita masuk lagi ke sini. Kita pilih yang selanjutnya, yaitu ada uji reliabilitas. Kita masuk lagi ke data yang tadi. Kita kopikan yang sorry. Yang ini salah, bukan yang ini. Kita masuk ke sini. Nah, kalau yang tadi uji validitas tabelnya ini, hasil ujinya yang itu. Di sini uji reliabilitasnya, yang hasilnya yang ini. Kita copy, kita pindah ke sini, masukkan ke sini. Nah, dari uji reliabilitas di sini hasilnya kembali pada tabelnya, kolom Cronbach's alpha based on standardized item di bawah, nilai pada kolom tersebut adalah 0,412, lebih besar dari tabel R, yaitu 0,300, ini bukan 374 tapi 335. 355. Sorry. Berarti tes secara keseluruhan yaitu reliable. Jadi dari hasil uji regression, jadi dari uji ini, uji regresi, uji korelasi, dan uji validitas dan reliabilitas sudah saya jelaskan atau presentasikan. Sekian hasil uji dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak kata-kata yang tidak beraturan, atau penyampaian saya yang kurang jelas. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.